السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بعد. Hadirin hadirat sedang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengkaji tafsir Al-Quran dan kita pindah surat yang kemarin kita di surat Al-Hujurat. Malam ini insya-Allah masih kita ambil satu surat di juz 25 yaitu surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah. Apa arti Al-Jasiyah? Al-Jasiyah artinya berlutut. Nanti di ayat 28 kita akan membacakan tentang Jasiyah wa Tara. Kamu melihat nanti orang-orang kaum-kaum itu bertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tetapi makna Jasiyah sesungguhnya dengan ayat-ayat Allah, dengan kekuasaan Allah, maka orang-orang berilmu pun bertekuk lutut. Artinya, orang-orang berilmu itu tak mampu melawan, tak mampu membantah apa yang dia rasakan, dia lihat dan sebagainya. Walaupun di awal, misalnya orang-orang barat, di awalnya mereka sangat membenci Islam, dibantah habis-habisan, tapi kemudian di saat setelah meneliti Islam, mereka harus bertekuk lutut. Tidak bisa berkutik. Artinya harus tunduk kepada kebenaran yang sebenarnya dalam syariat Islam atau lebih khususnya dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Tidak diketahui arti ha dan mim, tidak diketahui maknanya. Itu hanya Allah yang mengetahui, tapi sebagai tanda kemukjizatan Al-Quran dengan adanya huruf-huruf pendek yang kita tak mampu menjangkau maknanya. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan maknanya, maka tidak akan menjangkau. Itu berlangsung kita juga bertekuk lutut. Itu yang semua orang tahu? Tidak tahu. Padahal kita mengakui orang yang banyak tahu, tapi tidak bisa. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil aziz al-hakim. Minallahil aziz al-hakim. Kitab ini, Al-Quran, diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu turun bukan dari siapa-siapa. Al-Quran itu turun daripada Allah. Benar bahwa ayat Quran ini turun dari Allah, bukan seperti yang dituduh oleh orang-orang Arab yang musyrik pada waktu itu. Itu disebut dengan asatirul awwalin. Hanya cerita dongeng orang-orang nenek moyang yang terdahulu, bukan. Tapi Al-Quran itu benar-benar turun daripada Allah. Allah itu bagaimana aziz perkasa. Arti perkasa, tak ada yang mampu melawan Allah Subhanahu atau menandingi. Al-Hakim yang bijaksana. Kenapa Allah kemudian banyak menyebutkan Hakim, bijaksana? Karena otak dan pikiran atau perasaan manusia sering menilai walaupun tidak muncul ke mulut, masih dalam hati dan perasaan, kayaknya kurang bijak, kayaknya kurang sebagainya. Yang kalau saya ulang, kayaknya kurang bijak kalau membagi harta warisan seperti dalam Al-Quran. Ada sedikit perasaan kita. Tapi di saat Allah mengatakan Al-Hakim yang bijaksana, seperti itu sudah bijaksana. Yang hari ini apa? Yang hari ini namanya Allah orang bijaksana.
Di mana dengan saudara kita di Palestina? Kenapa Allah tidak menggulung saja dalam detik ini seluruh Yahudi sehingga tidak lagi memunyak bangsa Palestina? Kenapa? Pertanyaan ini seakan-akan mengarah kepada tuduhan kepada Allah. Allah itu tidak bijak. Padahal Allah itu maha bijaksana. Kapan kita tahu bijaksana Allah? Setelah akhir sebuah perjalanan kisah yang kita tunggu, ternyata Allah bijaksana. Allah benar. Pada seperti itu harusnya. Baik. Jadi Al-Quran benar dari sisi Allah untuk menepis tuduhan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan dari Allah atau Al-Quran banyak lemahnya. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi, as-samawat wal ard. Di sini kelihatan apa? Kelihatan bahwa as-samawat Allah jamak. Kita mengenal, kalau orang yang belum paham benar kaidah bahasa Arab, ada untuk kata langit dalam Al-Quran ada dua yang sering kita. As-samaa, langit, atau as-samawat, banyak langit. Yang sering kita lihat kan yang kita baca as-samaa. Ya apa? As-sama'u katakanlah. Kemudian ada jamaknya. Dalam bahasa Arab urutannya tetap as-sama'u. Kemudian itu satu langit, kemudian dua langit. Kalau kita ingin menyebut dua langit, as-sama'ani, dua langit. Kemudian baru as-samawat. Baru banyak lagi. Jamak tidak teratur, irregular, tidak teratur. Kalau yang teratur itu seperti muslimun, orang Islam itu muslimun disebut. Kemudian dua orang muslimani, ini adalah Al-Quran. Kemudian jamaknya mudah, tambah waw dan nun saja, muslimun. Tambah waw dan nun, muslim. Jadi as-sama'ani, dua langit, as-samawat, banyak langit. Tapi kemudian yang ingin kita ambil perhatian pada bumi, di sini Allah tidak menjamak bumi. As-samawat pada langit yang banyak. Wal ardi, satu bumi. Tidak ada di sini, tidak disebutkan misalnya ada 7 bumi, banyak bumi, tidak, satu bumi. Jadi kita pahami yang kejadian juga bumi itu satu. Baik. La ayatin lil mu'minin, ini menjadi tanda-tanda kuasa Allah bagi orang beriman. Langit dan bumi bagi kita tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi orang Islam seperti statement yang simple begitu. Apa makna yang dalam? Tapi bagi orang lain, bagi orang ateis. Orang ateis, langit dan bumi tidak menjadi tanda bagi adanya Allah, begitu. Kalau kita ateis, ya baru pernyataan ini seperti menantang begitu. Pada langit yang banyak dan bumi menjadi tanda-tanda bagi orang yang beriman. Apa tanda-tanda kuasa Allah dalam langit dan bumi? Jadi bagi kita mungkin sudah biasa. Tapi jika diperhatikan tidak biasa. Karena jika kita sebut bumi, adakah kita mampu menguasai bumi? Tidak bisa. Jika disebut langit, nah itu lebih-lebih lagi. Tidak bisa kita kuasai begitu besarnya ciptaan Allah. Tidak bisa. Tidak ada ilmu yang walaupun dalam surah Rahman disuruh untuk meneliti langit. Istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Jika kamu ingin menjelajah, ingin mengetahui di langit dan di bumi, maka silakan teliti. La tanfudhu, kamu tidak akan mampu meneliti
menjelajahnya illa bisultan. Ulama tafsir mengatakan sultan itu adalah kekuasaan atau ilmu. Baik. Jadi di sini pernyataan Allah dalam ayat yang ketiga, dalam di langit dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda yang dari langit? Di langit kita melihat bahwa ketinggiannya tidak terjangkau. Kemudian kita memandang bahwa melihat ada hujan turun dari langit. Kemudian ada awan yang sebagainya. Langit luar biasa. Kemudian banyak juga sarjana-sarjana yang meneliti langit. Seperti sarjana yang sudah menjadi profesor, hanya meneliti petir, hanya meneliti hujan dan sebagainya. Baik. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa fi khalqikum, dan pada penciptaan kamu. Allah kemudian menyebutkan khalqikum, khalqi penciptaan, kum kamu, penciptaan kamu, penciptaan manusia. Allah menyuruh kita memperhatikan penciptaan manusia, karena kita manusia, kita bukan binatang. Wa ma yabuthu min dabbah, dan pada binatang melata yang bertebaran. Ayatul liqaumin yuqinun, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakini adanya Allah. Sekali lagi, kalau kita setelah melihat ke langit, melihat bumi, kemudian melihat pada diri sendiri. Apa ada yang aneh pada diri sendiri? Keteraturannya. Diri sendiri ini, keteraturannya dan proses penciptaannya, proses penciptaan manusia Al-Quran. An-nutfata, ja'alna an-nutfata kama nutfah, kemudian alaqah, nutfata alaqatan, wa khalaqna al-alaqata mudghah, kemudian kita mudghah, kemudian kita ada 'idhaman, kemudian ada lahman. Dalam Quran ini Allah menyatakan, "Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan." Wahai manusia, ingat kamu. Apa yang diingat? Kamu itu dulu sperma, nutfah. Kemudian dengan izin Allah, penciptaan Allah, nutfah 'alaqatan, dia menjadi 'alaqah. Ada yang mengatakan segumpal darah. Kemudian 'alaqah itu menjadi mudghah, segumpal daging di dalam rahim ibu. Kemudian dia itu menjadi 'idhaman, tulang belulang. Fakasawna al-'idhama lahma, kemudian baru Allah menutup tulang belulang itu dengan daging. Fase penciptaan menurut Al-Quran. Apa yang kemudian bagi orang luar Islam, apa nih yang sangat menarik? Teliti sekali penciptaan manusia, fasenya menurut Al-Quran. Sedangkan Muhammad tidak ada ilmu janin. Kalau Muhammad menciptakan Al-Quran, pasti Muhammad itu harus pandai sekali. Nabi Muhammad itu ilmu tentang janin. Tapi Nabi Muhammad tidak punya ilmu tentang kedokteran. Tapi kemudian Nabi Muhammad membaca Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Ini mukjizat dan mukjizat sekali lagi. Ini yang paling benar dari Al-Quran. Jadi Allah kemudian mengatakan, wa fi khalqikum, penciptaan kita. Baik, proses ini adalah hampir seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses penciptaan kita dijaga oleh Allah. Kalau tidak dijaga oleh Allah, kita akan tamat dalam satu fase. Misalnya dalam sperma, Allah yang menjadikan banyaknya ribu-ribu, mungkin jutaan sperma itu, satu yang menjadi manusia itu adalah Allah yang pilih.
Sperma yang jadi semuanya jatuh ke paret. Kemudian setelah ada nutfah, kemudian bersama terbentuk menjadi alaqah, itu pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi segumpal daging dan gumpal darah, segumpal daging. Kemudian jadi tulang belulang. Kemudian menjadi daging yang membungkus tulang belulang, itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu fase tanpa pengawasan Allah Subhanahu wa taala langsung tidak jadi manusia. Jadi kita jadinya itu benar-benar merupakan sebuah ketelitian daripada Allah, sebuah penciptaan yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu boleh jadi susunan, komposisi, bentuk dan sebagainya. Baik. Kemudian satu lagi yang Allah suruh berfirman, wa may yabuthu min dabbatin. Kemudian ada hewan yang melata-lata di atas permukaan bumi. Allah suruh perhatikan hewan. Kenapa? Karena dalam beberapa ayat Allah menyebutkan bahwa hewan itu diciptakan untuk manusia. Adakah Bapak dan Ibu melihat bahwa apa sesungguhnya manfaat yang paling besar hewan itu bagi makhluk lain? Ternyata kitalah sesungguhnya yang banyak sekali mengkonsumsi hewan. Di ulo terbaju ikut, di ulo terbaju mano, hana ulo yang hajin hana hewan. Ya, hana ulo tidak ada hari yang tidak boleh ada hewan. Sehingga terbentuklah sebuah pasar namanya pasar hewan. Ada pasar ikan. Kalau dihapus pasar hewan, pasar ikan, masya Allah. Jadi makanya ada ayat wal an'ama khalaqaha, dan Allah lah yang menciptakan an'am, binatang-binatang ternak itu, lakum fiha, bagimu wahai manusia pada binatang ternak itu banyak manfaat. Jadi sungguhnya di sini Allah suruh perhatikan hewan. Apanya? Banyak sekali. Baru saja saya membaca tentang sedikit hewan an'am. Kan ada ayat Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am. Yang menuliskan an'am kal an'am. Kalau salah tolong dikoreksi tulisan saya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Saya memang mungkin sedikit membaca, baru saya perhatikan benar. Rupanya hewan-hewan ternak itu terutama dari segi yang kita korbankan, kambing, lembu, bebek, itu adalah hewan-hewan yang memamah biak, mamoh takut. Apa kemudian disebutkan manusia seperti hewan ternak itu? Salah satu faedah maknanya adalah manusia terhadap dunia itu seperti hewan, persis seperti lembu, kebo, memakan rumput. Lembu, kambing, kerbau memakan rumput itu bukan untuk dipunyah ke perut untuk jadi daging, bukan. Dia hanya mengumpulkan pakai imurat pun ya. Yang camon ini, jadi hana rasa ini. Koji damon dikumpulkan semua, baru nanti yang benar-benar makan adalah memamah dia. Itu diberi pajuh yang betul-betul pajuhnya itu, yang hanya ada barat pada bahasa Indonesia merumput erat nalir. Jadi erat nalir itu merumput, jadi baru saya sadari bahwasanya begitulah rakusnya manusia ke dunia. Dia bukan untuk makan apa, bukan untuk jadi daging, tapi dia hanya makan dulu, ambil dulu, masukkan, baru nanti kalau hewan itu waktu tidur baru pui paju.
Walaupun ada satu pertanyaan yang sudah saya sembuhkan kepada banyak orang yang belum bisa dijawab, nanti Bapak bisa jawab. Yang kemarin itu bertanya, bagaimana hewan itu setelah mengumpulkan rumput yang banyak yang sudah agak padat sedikit, nanti dia waktu mengambil kembali, saya belum tahu bagaimana caranya. Dibacok begini, segini-segini dia mengambil, sedangkan di dalam itu nggak ada tangannya. Kalau dimuntahkan akan muntah semuanya atau muntah separuhnya, kan begitu. Kalau sistem muntahkan dia muntah nggak bisa. Tapi dia bisa mengambil katakanlah segini-segini. Bagaimana, Masya Allah, luar biasa. Mungkin rendah pengetahuan saya tentang ilmu itu, mungkin saya tidak tahu. Seperti diambil dengan tangan pas, sekali sekali ambil gitu kan. Padahal di sana tidak ada tangan. Perut waktu kita sembelih di hari kurban itu ada perut besar begitu. Bagaimana bisa diambil sedikit. Perut itu nggak ada yang lagi jarum, nggak ada. Baik, udah kita tinggalkan binatang. Artinya kalau kita bercerita bahwa kalau kita perhatikan, Masya Allah, begitu Allah menyediakan binatang untuk kita. Bagaimana Allah memenuhi setelah Allah menciptakan tadi sebelumnya, kemudian Allah mengatakan memenuhi kebutuhan. Sedangkan Allah tidak memperhatikan kebutuhan hewan. Apa maksudnya? Kalau ayam misalnya, usia ayam sekarang 20, 30 sampai 40 hari. Itu usia ayam. Yang mau turun agak late. Ayam potong itu tetap 20, 30 sampai 40 hari. Jatah hidup melayani manusia tidak boleh lebih. Yaitu bersedia hidup sebentar saja hanya untuk dikonsumsi oleh manusia. Begitu Allah atur binatang. Tunduk kepada sesuai dengan selera manusia. Mau makan kamu ayam pada 30 hari, pada 20 hari, silakan. Pada 10 hari pun mau dimakan jadi nggak ada aturan. Maunya ada aturan. Jangan makan ayam sebelum 100 hari misalnya, biar dia hidup. Makan kapan saja. Betapa Allah menjadikan hewan itu benar-benar untuk melayani selera makan manusia. Baik. Terus ayatun liqaumi yuqinun, ini juga menjadi tanda-tanda kebesaran bagi orang, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakini. Waqtilafil laili wan nahari, kemudian Allah menyebutkan adalah pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam. Baik, salah satu manfaat mengetahui. Pertanyaannya misalnya begini, apa tujuan Allah membuat siang dan malam bagi manusia? Positif dan negatif. Yang negatifnya apa? Apakah Allah membuat siang dan malam hanya untuk mengatur waktu kita mencuri punya orang? Karena pencuri yang sangat berharga malam hari, kan begitu. Seandainya tidak ada malam, sempit rasanya, karena susah. Kita mencuri punya orang, semua orang terbangun di siang hari. Mana dengar ni? Dengan malam, nanti maka mengada muncul. Maka Allah menjadikan siang dan malam atau malam hanya seperti tujuan itu bagi orang yang mau berpikir. Bukan, Allah itu tidak menjadikan siang dan malam untuk tujuan itu. Salah satu yang disebut dalam ayat lain, lita'lamu 'adadas sinina wal hisaba. Tujuan Allah menciptakan siang dan malam itu untuk kamu mengetahui adadas sinin, bilangan tahun, wal hisaba, dan perhitungan atau perkiraan. Dengan adanya siang dan malam, semua perhitungan merujuk kepada siang dan malam. Apa itu? Gaji. Gaji lenan hebtu hurul hebtu malam baru ada gaji. Benar? Ni hana kita takut. Kalau tidak ada siang dan malam, bagaimana gaji bapak-bapak yang bergaji? Gaji itu dah diukur dengan 30 hari dulu atau 30 malam dulu baru dikasih gaji. Harus 30. Kemudian tahun juga demikian. Usia kita dari siang dan malam. Berapa usia? 100 hari.
Timun pada umur ya, timun paling 12,5. Ya. Rumput baru itu kacang panjang itu sudah berbuah di saat 40 hari saja, kan begitu. Jadi semuanya, makanya Allah mengatakan pergantian siang dan malam itu penting bagi kita. Dan sekali lagi, tujuan penciptaan siang dan malam bukan untuk hal-hal yang negatif, untuk dibuat oleh manusia. Baik. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin, dan apa yang Allah turunkan dari langit itu air hujan, rizqin, dari turun hujan dari langit. Sesungguhnya rezeki kita itu dari langit, walaupun dari langit yang rendah, yaitu posisi awan. Coba mari kita bayangkan, seandainya tidak ada hujan, tidak ada awan, dan tidak ada hujan, apa kejadian? Itu sumber kehidupan pada awan dan hujan. Kalau tidak ada awan dan hujan, selesai masalah. Tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Tidak awan, tidak ada awan. Tidak ada hujan, tidak ada kehidupan. Baik, kita teruskan. Rezeki dari langit, dari arah langit. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, dengan turun hujan, ahya bihi, Allah menghidupkan dengan air hujan itu al-arda, bumi, ba'da mautiha, yang sebelumnya itu adalah mati, tandus. Bagaimana tandus disuburkan? Air hujan. Air hujan. Bagaimana kalau tidak turun hujan? Tadi sudah ditekan kering. Tapi bukan itu saja sebetulnya. Kalau hujan tidak turun, maknanya air laut yang menguap berarti lewat keluar angkasa. Sekarang tidak ada lagi air lautnya. Itu untung hujan. Hujan itu bertanda bahwasanya air dari laut menguap ke udara, kemudian Allah jadikan dia turun lagi. Ini hanya itu iya, ruang angkasa gede, laut kering, kan pada pilih kering, ya bagian. Terus, ba'da mautiha, setelah, jadi bumi itu gersang, tapi setelah turun hujan, dia itu adalah menjadi subur, hanya hujan. Itu tidak teringat, sambil berdosa banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terbayang kalau Allah menghentikan hujan, karena selalu datang. Termasuk yang saya perhatikan begini, kenapa hujan selalu turun tidak merata, tapi kemudian hasilnya kok merata? Maksudnya begini, giliran hujan, matang tidak hujan, selalu hujan. Setelah selesai musim hujan, tidak ada satu petak bumi yang tidak turun hujan, semua kena. Walaupun turun sekali di sini, sekali di situ, tapi setelah selesai musim hujan, semua. Saya pikir kalau kita disuruh buat sekali di sini, pasti ada ya. Pasti yang rumah tua boleh dia hujan. Ada bukit itu tidak ada hujan. Rupanya kampung Pulau Aram di rumah ada hujan sebenarnya. Di kampung lain tidak ada semua. Walaupun waktu hujan kita sudah maklumi, hujan di sini, sana tidak hujan. Luar biasa. Enggak ada kemudian akhir musim hujan kami enggak dapat air musim ini. Tidak ada. Semua dapat. Nah, itu kehebatan ya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, wa tasrifir riyah. Tasrif ini adalah perkisaran angin. Tasrif, arti tasrif memutar balikan, mundar mandir, itu tasrif artinya. Perkisaran angin, tasrif riyah, ayatul qaumi ya'qilun. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Tasrif riyah.
bolak-balik perkisaran angin. Baik. Kita ini pada angin ini menganggap tidak penting, padahal itu sesuatu yang sangat penting. Contoh kasus di bumi Afrika, yang kita itu Afrika itu banyak sekali binatang buas, terutama di padang savana atau padang pasir. Kemudian memanfaatkan, mereka sangat mengerti tentang angin. Kenapa? Jika binatang buas ada sebelah sana, jangan coba-coba berjalan angin ke sana dan kita jalan di sini. Itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena binatang di sana pasti tahu karena angin berhembus ke sana. Kemudian di saat angin tidak bertiup, yang sangat lemah tiupannya, mana nih? Hewan buas di sana, angin ke sana atau tidak? Tengok dalam film dibuat seorang anak, film Sisi itu, Afrika itu, dia masukkan jarinya ke mulutnya, sudah basah, langsung dibuat begini. Apa itu? Mana yang lebih dingin? Itu angin. Lebih dingin sebelah sini, berarti angin dari sini meniup ke sana. Nah, kalau dingin sebelah sini berarti angin. Kita tidak punya ilmu, rupanya hanya angin dari sana, angin dari sana. Karena angin tidak berhembus, sedikit saja, tapi tahu mana pergerakan angin hanya dengan air liur dan bawah. Jadi sudah duluan Al-Quran menyebutkan bagaimana peredaran angin ini penting bagi orang. Di Aceh sendiri, orang dahulu sangat memprediksi angin itu. Angin ini akan hujan, angin tidak ada hujan. Angin mulai sekeh, itu redup. Angin tenggara itu, barat laut, bukan laut, tenggara di sana. Itu adalah. Jadi bagi kita sesungguhnya ada tanda-tanda. Mungkin kita sudah jauh dengan gejala alam, maka kita tidak mengetahui lagi. Tapi kalau kita mengetahui, kemudian Masya Allah, kuasa Allah tentang angin itu penting sekali. Seperti Nabi Sulaiman yang bisa mensetir angin, mensetir awan. Nabi Sulaiman bisa mengatur itu, kemana awan harus pergi dan kemana hujan nanti akan turun, insya Allah. Baik. Terus tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq, yang sudah kita baca dari ayat 2, 3 dan 4, 5 itu adalah ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika bil haqq, yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Tapi ayat di sini lebih cenderung kepada bukan tanda-tanda kebesaran, tapi ayat di sini adalah memang ayat-ayat Allah. Kenapa? Ada natlu, qarinahnya ada natlu. Kami bacakan. Dalam Al-Quran ada dua kata untuk membaca, paling tidak, walaupun lebih. Ada tilawah atau natlu. Tilawah tadi disebutkan Al-Quran, dan satu lagi qiraah. Pada musabaqah dipakai kata-kata tilawah. Kenapa bukan musabaqah qiraah? Jadi kalau qara'a yaqra'u qira'atan, yang satu lagi tala yatlu tilawah, beda. Sebab yang ditilawahkan hanya Al-Quran, sedangkan kalau bacaan apa saja bisa dibaca. Tapi kalau untuk tilawah hanya satu saja, dia hanya pada Al-Quran. Satu adalah hadis tilawah, hadis tidak ada tilawah. Sama-sama bahasa Arab, sama-sama satu dari Allah, satu dari Rasulullah, tapi hadis tidak ditilawahkan. Ditilawahkan apa?
Al-Quran. Berarti tilawah itu dibaca dengan indah, dengan penuh perhatian, dengan irama dan sebagainya. Diperhatikan makna, itu namanya tilawah. Tapi kalau qiraah, baca Quran pun qiraah. Jadi hadis tidak boleh dibaca, tidak boleh dibaca hadis. Berarti itu numat buku Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari ni kan? Qala Rasulullah sallallahu itu tilawah namanya, enggak bisa. Bukan. Itu yang dikatakan tilawah seperti itu. Tapi hadis tidak bisa. Tidak boleh. Dan tidak ada tilawah bagi hadis. Yang ada adalah qiraah. Jadi makanya kenapa Allah menyebutkan di sini tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran. Natluha, kami bacakan ayat itu kepadamu, alaika bil haqqi, dengan sebenarnya. Wa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka ada pertanyaan penting daripada Allah, bagi ayyi hadis. Maka perkataan manakah hadis, perkataan mana? Ba'dallah, setelah ayat-ayat Allah, setelah Allah dan ayat-ayatnya. Yu'minun, yang mereka beriman. Dengan bahasa lain, Allah mempertanyakan orang kafir di sini. Kalau mereka tidak percaya kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, kepada ayat mana lagi yang mereka percaya? Adakah? Sungguhnya sebetulnya ada, tapi bukan ayat Allah. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Salman Rushdie, itu the Satanic Verses, ayat-ayat setan. Itu bukan Al-Quran. Jadi sesungguhnya pertanyaan saya kepada Pak Ibu begini: jika ada seorang tidak percaya kepada Al-Quran, adakah sebagai tandingannya Al-Quran percaya kepada yang lain? Iya, jawabannya iya. Saya jawab sendiri ya. Kenapa? Saat tidak percaya kepada hukum-hukum Al-Quran, mesti kita sedang tunduk kepada hukum yang lain. Di saat orang tidak suka kepada sunnah Rasulullah SAW, adakah dia suka kepada? Iya. Di saat tidak suka kepada sunnah Rasulullah, berarti ada sunnah yang lain yang bukan sunnah Rasulullah. Kebiasaan-kebiasaan yang lain dari yang bukan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan ini kepada orang kafir dan kepada kita yang bukan orang kafir. Kalau hukum Al-Quran tidak kita dengarkan, kalau hukum Al-Quran masih kita ragukan, maka adakah hukum lain yang kita yakini? Tidak ada. Kalaupun ada, berarti kalau aturan Al-Quran tidak bisa diterima, pasti ada aturan manusia yang kita senang. Makanya kita manusia itu tidak boleh melakukan demikian. Baik, kita terus satu ayat atau dua ayat lagi. Satu ayat. Wailul likulli affakin athim. Maka Allah mengatakan celaka besar bagi tiap-tiap orang yang berdusta lagi banyak berdosa. Ada dua kecelakaan, celaka bagi manusia. Pertama adalah affak, banyak dusta. Athim, banyak dosa. Baik, sedikit tentang athimun. Bapak harus tahu bagaimana muncul athim. Ismun. Bapak sering mendengar membaca mungkin ismun. Maka bahasa Arab harus hati-hati dibaca. Ada ismun dengan sa. Ada ismun dengan sin. Beda. Maka aku boleh disamakan. Ini is dengan sa, dan ini is dengan sin. Kalau ismun ini nama, kalau ismun itu dosa. Ismani, dua dosa. Jamaknya
asas. Kerasa apa saja itu. Jamaknya asas. Jadi asim itu orangnya, asimun atau asimun adalah orang yang berdosa. Maka di sini wailun likulli affak asim. Celakalah bagi orang yang berdusta, asimun, dan yang berdosa. Jadi dicela oleh Allah orang banyak berdusta. Yang dicela oleh Allah orang banyak melakukan dosa. Apa hubungan dusta dengan dosa? Orang berdusta itu di saat sudah mulai dusta, maka dia itu akan tidak bisa stop. Dia terus berdusta, menutupi dusta dan sebagainya. Maka tapi sedikit ini celoteh yang ada yang saya baca kemarin, bahwasanya tidak habis pikir. Kenapa dituduh berdusta? Siapa itu? Ada sebuah video yang sangat menarik, pernah saya tonton, video Aceh, yang mengatakan kita sering membaca tulisan Hasbi As-Siddiq. Orang mana? Orang Utsmawi ya. Tapi beliau lama belajar di Jemara. Beliau ada mengajar. Seorang ulama papan atas Aceh menyebutnya Hasbi Al-Kazzab, sang pendusta. Tinggi sekali ulama birin itu menyebutnya dalam videonya adalah Hasbi sang pendusta, Al-Kazzabi, bukan As-Siddiqi, karena beliau nama Siddiqi itu benar kan? Beliau tukar menjadi Hasbi Al-Kazzabi, Hasbi sang pendusta. Kemudian apakah kemudian saya marah dan sebagainya? Karena buku Hasbi As-Siddiqi ini, sebagai Bapak ketahui saja, ini buku ASEAN ini, bukan buku Aceh, ASEAN. Di Brunei itu buku yang dibaca, di Malaysia itu buku yang dibaca, di Singapura, bahkan sebagian Thailand, itu kan orang-orang Melayu semua membaca buku Hasbi As-Siddiqi. Tapi di kita di sini berani orang mengatakan kadzdzab. Kenapa demikian? Apa sebab? Mari saya kasih tahu bahwa saya membaca sebuah tulisan, termasuk tulisan dari seorang ulama besar yang mengatakan ulama yang dimusuhi oleh orang ahli bid'ah itu adalah ulama yang ahli hadis. Nah, siapa yang paling dibenci? Penganut aliran bid'ah itu yang paling dibenci adalah ulama-ulama ahli hadis. Karena Hasbi As-Siddiqi ini adalah ahli tafsir dan hadis. Beliau boleh tafsir bukan satu, dua judul tafsirnya. Satu An-Nur, satu lagi saya lupa. Dua judul tafsirnya. Kalau buku tentang pelajaran hadis di kami di IAIN dulu cuma buku beliau Indonesia yang ada buku tentang ilmu hadis. Ini baru saya tahu sekarang, ini pasti orang ini dibenci oleh orang ini. Kenapa? Karena yang membongkar kebid'ahan itu hanya ulama hadis. Ulama hadis mengatakan ini tidak ada di Nabi, ini tidak ada, maka mereka sangat benci kepada orang yang mengatakan itu. Kenapa dibongkar? Kalau tidak dibongkar kan aman. Kalau dibongkar kan mereka yang ahli hadis yang mengatakan ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan Rasul atau tidak dalam hadis, katakanlah begitu. Maka kalau kita mungkin tidak mengetahui mana yang ada dalam hadis, mana yang tidak ada, semuanya maksudnya. Tapi kalau ada hadis,
Ini tuh enggak ada, ini enggak ada. Makanya orang yang paling siapa nama buku apa? Misalnya dalam dua buku oleh Syatibi, yaitu buku Al-I'tisam satu dan buku Al-Wathaqat. Al-I'tisam itu adalah kita itu meninggalkan yang bid'ah dan mengajarkan yang sunnah itu. Dan guru-guru ulama-ulama besar hampir semuanya berguru pada Syatibi. Al-I'tisam Syatibi. Di sana dibongkar bahwasanya orang-orang yang ahli hadis akan sangat dibenci oleh. Salah satu yang baru meninggal siapa? Nasiruddin Al-Albani. Beliau ahli hadis. Banyak orang benci, banyak sekali membenci beliau. Kenapa? Beliau membongkar setiap ada penyelewengan dengan hadis yang beliau ketahui. Jadi sesungguhnya yang sangat marah orang dibongkar dengan hadis apa kepalsuan itu, saru. Makanya mereka sangat tidak suka kepada satu hadis, misalnya hadis yang mengatakan, hadis yang paling dilarang kita baca di Aceh dan Indonesia hadis apa? Sudah tahu ya. Hadis yang jangan di setiap tempat dibaca hadis ini. Dia lihat orangnya dulu. Misalnya orangnya bisa dibaca hadisnya seperti apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Ini paling marah. Kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Di Indonesia di Aceh ramai-ramai dibantah. Bukan demikian, bukan demikian. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Orang Indonesia mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Gelawan Nabi, tahu dia gelawan? Gelawan Nabi, gelawan. Itu gelawan jin. Baiklah, kita simpulkan bahwasanya hari ini kita membaca ayat daripada surah Al-Jaziyah.